Di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Jawa, seorang janda bernama Ambarwati hidup sederhana setelah ditinggal mati suaminya. Ambar dikenal pendiam, tidak suka bergaul, dan selalu menutup diri. Namun, kehadirannya malah menjadi bahan gunjingan karena wajah dan tubuhnya yang masih menarik di usia kepala 3. Pak Kades yang terkenal genit mencoba mendekati Ambarwati secara diam-diam. Karena Ambar menolak dengan tegas, Pak Kades merasa dipermalukan. Ia lalu memerintahkan para ajudannya untuk menyebarkan fitnah bahwa Ambar telah menggoda dirinya dan para suami warga. Fitnah itu menyulut amarah warga, terutama para istri yang merasa rumah tangga mereka terganggu. Rumah Ambarwati terletak di ujung desa Wonosari, desa kecil yang berada di kaki Gunung Lawu. Letaknya agak terpisah dari rumah-rumah warga lain, berdiri di pinggir jalan tanah yang hanya dilalui warga kalau mau ke kebun. Rumah itu warisan mertuanya, terbuat dari kayu jati tua, berdinding papan dan beratap seng karatan. Tidak terlalu besar, tapi cukup untuk ditinggali sendiri. Ambarwati, umur 33 tahun, janda tanpa anak. Suaminya, Sutarto, meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan kerja saat menggali sumur warga. Sejak saat itu Ambar jarang keluar rumah. Kalaupun keluar, hanya untuk beli kebutuhan pokok di warung Bu Sarmi. Selebihnya dia menghabiskan waktu di rumah, menjahit atau mengurus kebun kecil di samping rumahnya. Warga desa sering membicarakan Ambar di belakang. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia terlalu pendiam dan tidak suka berkumpul dengan tetangga. Selain itu, wajahnya yang bersih dan tubuhnya yang masih terawat membuat beberapa ibu-ibu curiga. Janda kok masih dandan? Pasti ada maunya tuh, kata Bu Lastri, istri Pak RT, saat kumpulan ibu-ibu di pos ronda. Iya, kemarin pas suamiku pulang dari kebun katanya ketemu si Ambar. Pakaiannya sempit banget, jalannya lemah gemulai, nggak pantas. Tambah Bu Sri sambil memotong singkong. Padahal Ambar hanya memakai daster seperti kebanyakan perempuan desa. Tapi gosip sudah terlanjur menyebar. Para istri jadi waspada. Mereka mulai memperingatkan suami masing-masing untuk tidak dekat-dekat dengan Ambar. Yang membuat keadaan makin panas adalah Pak Kades Suparjo. Usianya sekitar 50 tahun, sudah 2 periode menjabat. Orangnya suka bergurau dan ramah, tapi juga terkenal mata keranjang. Ia punya kebiasaan mampir ke rumah janda-janda di desa dengan alasan memberikan bantuan desa atau sekadar silaturahmi. Beberapa warga tahu tapi tidak berani menegur karena takut berurusan dengan perangkat desa. Suatu hari Pak Kades datang ke rumah Ambar membawa beras dan mie instan dari program bantuan. Ia datang sendiri, tidak mengajak ajudannya. Ini Mbak Ambar, bantuan dari desa, jangan sungkan. Pemerintah selalu memperhatikan warganya yang butuh, katanya sambil menaruh 2 karung kecil di teras. Ambar membukakan pintu dengan ragu. Terima kasih Pak, tapi lain kali mungkin bisa diantar bareng petugas perempuan. Biar tidak jadi bahan omongan. Pak Kades tersenyum, tapi wajahnya tampak kesal. Loh, ini saya niat baik. Kok malah kayak ditolak, Mbak? Lagian siapa juga yang mau ngomongin kita? Ambar tetap menjaga jarak. Maaf, Pak. Saya cuma nggak nyaman. Mohon dimengerti. Pak Kades pergi dengan wajah masam. Tapi sejak itu, dia tidak pernah lagi menyapa Ambar. Justru, beberapa hari kemudian, gosip tentang Ambar makin menjadi-jadi. Entah dari mana awalnya. Tapi mulai muncul kabar bahwa Ambar sering menggoda suami orang, terutama yang lewat depan rumahnya saat pagi atau sore hari. Saya dengar dari Pak Kadus, katanya si Ambar senyum-senyum sama tukang bangunan waktu mereka lewat, kata Bu Yuli saat arisan. Lah, suamiku juga katanya ditawari masuk rumah pas hujan, padahal dia cuma numpang berteduh di teras timpal Bu Lina. Tidak ada yang bisa membuktikan semua cerita itu. Tapi karena banyak yang bicara, lama-lama orang menganggapnya benar. Tidak ada yang berani membela Ambar. Bahkan Bu Sarmi, pemilik warung tempat Ambar biasa belanja,
mulai bersikap dingin. Bu Ambar, mulai sekarang kalau mau beli, tulis dulu di kertas ya. Biar saya tinggal ambilkan. Jangan masuk ke warung, kata Bu Sarmi dengan datar. Ambar hanya mengangguk. Ia tahu sesuatu sedang berubah. Pandangan warga padanya bukan lagi sebagai janda biasa, tapi seolah-olah ancaman. Tapi ia tetap memilih diam. Ia pikir selama ia tidak melakukan hal buruk, semua akan reda, tapi ia salah. Fitnah yang sudah menyebar seperti api di musim kemarau. Dan yang paling parah, ia tidak tahu bahwa orang yang menyulut semua itu bukan warga biasa, melainkan kepala desa yang merasa harga dirinya diinjak hanya karena ditolak secara halus. Hari-hari Ambar semakin sepi, tapi diam-diam ketegangan di kampung makin memuncak. Para istri sudah mulai menyusun rencana. Mereka tidak ingin ada perusak rumah tangga hidup tenang di desa mereka. Malam itu, angin berhembus kencang. Di kejauhan, terdengar suara anjing melolong panjang dari arah hutan bambu. Warga desa tidak tahu, malam itu adalah awal dari serangkaian kejadian yang akan membuat desa Wonosari tidak pernah sama lagi. Pak Suparjo, kepala desa Wonosari, sebenarnya bukan orang asing bagi Ambarwati. Sejak suaminya meninggal, Pak Kades beberapa kali datang ke rumahnya. Awalnya membawa bantuan, kadang sekadar menanyakan kabar. Tapi belakangan, niat baik itu berubah jadi kunjungan yang bernada lain. Pagi itu, Ambar sedang menyapu halaman ketika terdengar suara motor tua masuk ke halaman rumahnya. Ia mengangkat wajah. Suara knalpot dan helm hitam sudah cukup, jadi tanda siapa yang datang. Wah, sudah pagi tapi halaman bersih begini. Mbak Ambar memang rajin, sapa Pak Suparjo sambil turun dari motor. Ambar tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil dan terus menyapu. Pak Kades berjalan mendekat, membawa sebungkus plastik kresek berisi telur dan gula pasir. Ini saya bawakan bantuan dari kantor desa. Masih ada sisa, ya saya pikir lebih baik dibagikan ke yang butuh. Ambar berhenti menyapu. Terima kasih, Pak. Tapi saya masih punya stok, mending diberikan ke yang lain saja. Loh, ini rejeki, jangan ditolak. Pak Kades tetap tersenyum, tapi matanya memandangi tubuh Ambar dari atas ke bawah. Lagi pula, saya juga kangen ngobrol. Rumahmu sepi, jadi adem kalau ke sini. Ambar mulai merasa tidak nyaman. Sudah bukan sekali dua kali Pak Kades melontarkan kalimat seperti itu. Saya mohon, Pak, kalau datang ke rumah saya lebih baik ajak perangkat desa perempuan. Biar tidak jadi gunjingan warga, jawab Ambar tegas. Pak Kades terkekeh. Ah, siapa? Juga yang mau ngomongin kita? Orang kita nggak ngapa-ngapain. Lagian saya kan kepala desa, ya wajar silaturahmi sama warganya. Tapi saya bukan orang yang bisa diajak bercanda seperti ini, Pak. Saya tidak nyaman, jawab Ambar sambil berdiri, tegak memandangi langsung wajah Pak Kades. Ekspresi Pak Suparjo berubah. Senyum ramahnya menghilang. Ia menatap Ambar lekat-lekat. Jadi maksudmu saya ini nggak tahu tempat? Ambar tetap tenang. Maksud saya ingin hidup tenang. Saya tidak suka digoda, apalagi kalau yang menggoda sudah punya istri dan jabatan. Pak Kades menghela napas panjang. Ia menaruh kresek plastik itu di atas kursi bambu depan rumah. Ya sudah, kalau begitu, saya pamit. Suaranya terdengar datar. Ia naik motornya dan pergi tanpa menoleh lagi. Tapi sebelum keluar gerbang kecil rumah Ambar, dia sempat berkata pelan, "Hati-hati, Mbak Ambar. Di desa kecil begini, omongan orang bisa lebih tajam dari pisau." Ambar menatap punggung motor itu dengan perasaan tidak enak. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana di desa mulai berubah. Warga yang biasanya hanya berbisik-bisik, kini mulai terang-terangan membicarakan Ambar. Ada yang bilang Ambar sudah berani mengundang laki-laki ke rumahnya malam-malam. Ada yang mengaku melihat Ambar berdiri di jendela sambil membuka baju. Bahkan, ada yang menyebarkan cerita bahwa Ambar sengaja menaruh cabai dan garam di depan pintu rumah suami orang sebagai bentuk pengikat. Semua itu tentu saja tidak benar, tapi tidak ada yang mencari kebenaran.
Di desa kecil seperti Wonosari, orang lebih suka percaya pada cerita yang ramai dibicarakan daripada mengecek sendiri. Di balik semua itu, Pak Kades diam-diam tersenyum puas. Ia tidak perlu banyak bicara. Ia hanya butuh menyuruh 2 ajudannya untuk menyebar gosip kecil, dan sisanya akan menyebar sendiri lewat mulut para ibu-ibu yang suka bergunjing. Harga dirinya sudah terluka karena ditolak di depan muka, dan bagi seorang pejabat seperti dia, apalagi yang biasa dihormati dan dituruti, penolakan dari seorang janda miskin adalah tamparan yang tidak bisa diterima. Namun yang tidak disadari Pak Kades adalah bahwa dendam perempuan yang tak bersalah, jika dibawa sampai ke alam kematian, tidak akan selesai hanya dengan fitnah. Dan ketika darah tertumpah karena kebohongan, semua pelakunya harus bersiap menerima balasannya, cepat atau lambat. Malam itu, di pendapa rumah dinas kepala desa, suasana tampak sepi. Hanya ada 3 orang yang duduk mengelilingi meja kayu pendek, Pak Suparjo, Kasno, dan Togar. Mereka adalah ajudan kepercayaan Pak Kades, orang-orang yang biasa disuruh mengurus hal-hal kotor tanpa banyak bertanya. "Masih sakit hati, Pak?" tanya Kasno sambil menyeruput kopi hitamnya. Pak Kades tertawa pelan. "Bukan soal sakit hati, Kas, tapi janda itu harus diberi pelajaran, biar tahu diri. Jangan sok suci, sok terhormat. Desa ini punya aturan, dan saya kepala desanya." Togar mengangguk. "Jadi gimana, Pak? Mau kita apain?" Pak Suparjo menyenderkan punggungnya ke kursi. "Kalian mulai besok jalan, pelan-pelan saja. Sebar omongan, jangan langsung frontal. Bilang saja kalian dengar dari orang lain. Mulai dari warung kopi, pos ronda, tempat nyangkul, sampai kumpulan pengajian ibu-ibu. Yang penting, buat semua orang percaya kalau Ambar sudah kelewatan." "Siap, Pak," jawab keduanya hampir bersamaan. Keesokan harinya rencana itu dijalankan. Kasno nongkrong di warung Bu Ijah dan pura-pura heran saat 2 ibu-ibu sedang ngobrol soal harga sembako. "Bu, tadi saya dengar dari bagian RT 2, katanya, suami Bu Rini suka nongkrong malam-malam dekat rumah Mbak Ambar ya?" Bu Ijah langsung membelalakkan mata. "Loh, yang benar, Mas?" "Ya, saya juga nggak tahu pasti. Tapi katanya bukan cuma suami Bu Rini, suami Bu Lastri juga suka dikasih kopi sama Mbak Ambar." Keesokan harinya Togar mulai menyusup ke tempat kumpulan ronda malam. Di sana ia membawa rokok dan kopi, pura-pura dermawan. Kalian tahu nggak sih, Ambar itu kok makin hari makin centil ya? Pagi-pagi pakai daster tipis, berdiri di jendela, kayak sengaja pamer. Serius, Gor?" "Ya nggak tahu juga, tapi tetangga seberang katanya lihat sendiri. Ada yang bilang juga pernah diajak masuk waktu suaminya lewat depan rumah." Begitu saja berita itu menyebar seperti api membakar ilalang kering. Tidak butuh waktu seminggu untuk membuat nama Ambar jadi bahan gunjingan di setiap sudut desa. Di warung, para ibu-ibu mulai menyindir halus. "Makanya, kalau punya suami jangan dikasih keluar malam-malam. Nanti digondol janda," kata seorang ibu saat arisan RT. Dan semua langsung tertawa. Ambar mulai merasakan perubahan sikap warga. Saat ke warung, pandangan orang-orang menusuk. Ada yang berbisik saat ia lewat. Ada pula yang terang-terangan meludah di tanah begitu ia melintasi jalan kecil di depan rumah mereka. Puncaknya, beberapa ibu-ibu mendatangi rumahnya. Mereka tidak datang dengan ramah. "Maaf, Mbak Ambar," kata Bu Lastri dengan suara ketus. "Kami mohon, jangan ganggu rumah tangga orang. Kalau butuh laki-laki, jangan suami orang yang digoda." Ambar tertegun. "Bu, saya tidak pernah menggoda siapapun. Saya bahkan jarang keluar rumah kecuali belanja." "Tapi omongan orang sudah kemana-mana, Mbak. Kami punya anak perempuan. Kalau janda centil kayak Mbak Ambar dibiarkan, bisa rusak moral kampung ini." Malamnya Ambar menangis sendirian. Ia tidak tahu harus minta tolong ke siapa. Beberapa warga yang dekat dengannya mulai menjauh. Bahkan Pak RT sendiri tidak mau banyak bicara ketika ia datang mengadu. "Maaf ya, Mbak Ambar. Saya tidak bisa ikut campur. Soal beginian lebih baik Mbak diam dulu. Jangan makin memperkeruh suasana."
yang tidak diketahui oleh Ambar, hampir seluruh desa sudah percaya bahwa dia adalah sumber masalah. Padahal semua itu hanyalah permainan licik dari seorang kepala desa yang sakit hati karena gengsinya diinjak. Dan permainan itu baru saja dimulai. Sudah lebih dari 2 minggu sejak fitnah itu tersebar. Nama Ambar makin hancur. Sekarang bukan hanya gunjingan, tapi sudah menjadi amarah terbuka. Setiap pagi, pintu rumah Ambar dipenuhi coretan arang. Penggoda suami orang, janda gatal, perusak rumah tangga. Ada pula yang menyelipkan bangkai tikus dan kain kafan sobek di depan pintu pagar. Bau busuknya sengaja dibiarkan, seolah peringatan agar Ambar tahu diri. Ibu-ibu di kampung itu, yang dulu biasa menyapa Ambar dengan sopan, sekarang malah menjadi barisan paling beringas. Mereka sering berkumpul di pos ronda untuk membahas satu hal saja, mengusir janda penggoda itu. Kalau enggak segera diusir, bisa-bisa suami kita semua digondol, ucap Bu Suminah dengan nada tinggi saat pertemuan darurat di Balai RT. Setuju, sahut Bu Partinah. Kita ini perempuan, jangan mau direndahkan sama janda murahan kayak dia. Desakan makin memuncak saat ada 2 rumah tangga di kampung itu yang cekcok hebat. Suami dituduh selingkuh dan istrinya langsung mengaitkannya dengan Ambar meskipun tanpa bukti apapun. Aku nemu chat di HP suamiku, tapi namanya disimpan mandor. Jangan-jangan itu si Ambar nyamar. Tuduh Bu Sari yang menangis di tengah forum. Malam itu juga, lebih dari 20 ibu-ibu berjalan kaki menuju rumah Ambar. Mereka membawa sapu lidi, batu, arang, dan ember berisi air comberan. Sebagian menutup wajah dengan selendang. Semua datang tanpa niat berdialog. Pintu pagar rumah Ambar digedor keras. Duk, 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 Ambar! Keluar kamu, dasar perusak rumah tangga! Ambar, yang dari tadi sudah mengunci diri di dalam rumah, hanya bisa menatap lewat celah jendela. Ia gemetar, napasnya memburu, matanya merah karena menangis tanpa henti. Tiba-tiba batu melayang menghantam kaca jendela. Prak, kaca pecah berhamburan. Suara jeritan di luar makin keras. Keluar janda gatal, atau rumahmu kami bakar. Beberapa orang mulai mencoret-coret dinding rumahnya dengan arang pelacur setan. Ambar gila lelaki, seorang ibu melempar ember comberan ke teras. Air hitam pekat bercampur lumpur dan bau pesing menggenangi lantai depan rumah. Ambar hanya bisa mundur perlahan ke pojok ruang tamu, memeluk lututnya. Tubuhnya gemetar, ia tak berani membuka mulut. Mulutnya seperti terkunci, tubuhnya kaku, tangisnya tak bersuara. Tetangganya yang biasa menolong dulu Pak Karto hanya berdiri dari kejauhan. Ia tidak ikut menyerang, tapi juga tidak berani membela. Ia tahu siapa yang berani membela Ambar akan ikut jadi sasaran. Aksi itu berlangsung hampir 1 jam. Setelah puas melampiaskan emosi, rombongan ibu-ibu itu pergi meninggalkan rumah Ambar dalam kondisi kotor, rusak, dan penuh amarah yang belum tuntas. Malamnya Ambar tidak tidur. Ia hanya duduk diam di dekat jendela, memeluk sapu tangan milik almarhum suaminya. Pandangannya kosong. Ia tidak tahu apa salahnya. Ia hanya seorang janda biasa, tidak pernah mencari masalah, tidak pernah menggoda siapapun. Namun malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ambar mulai merasa kalau keadilan tidak akan pernah berpihak padanya. Malam itu langit mendung menggantung, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Malam Jumat Kliwon, hari yang dipercaya orang Jawa sebagai malam paling angker dan rawan. Tapi malam itu bukan setan dari alam lain yang muncul, melainkan setan yang berwujud manusia. Sekitar pukul 10 malam, suara gaduh terdengar dari depan rumah Ambar. Puluhan warga sudah berkumpul, dipimpin oleh Bu Suminah dan Bu Partinah. Mereka membawa obor, bambu runcing, dan kain sarung yang dililitkan ke bahu, seperti hendak berangkat perang. Suasana sudah seperti amuk masa. Buka pintunya. Dasar perempuan, jalang, teriak salah satu ibu dengan suara penuh kebencian. Tanpa aba-aba,
4 orang lelaki mendobrak pintu rumah Ambar. 2 lainnya masuk lewat jendela. Ambar, yang sejak sore hanya berdiam diri di kamarnya, langsung diseret keluar. "Ampun, tolong, saya nggak salah apa-apa," ratap Ambar. Tubuhnya diseret paksa hingga keluar rumah. Tangisnya tak digubris. 2 lelaki merobek dasternya, hingga tubuhnya hanya tersisa pakaian dalam lusuh. Beberapa ibu-ibu langsung melempari tubuh Ambar dengan tanah dan abu dapur. "Biarkan dia tahu rasa. Ini akibatnya ganggu suami orang," teriak Bu Sari sambil meludahi wajah Ambar. Ambar berusaha menutup tubuhnya, tapi mereka tak memberinya kesempatan. Tangan-tangan kasar menarik rambutnya, mendorongnya ke tengah jalan. Obor dinyalakan. Seorang pria meniup seruling kecil dari bambu, seperti sedang memulai pertunjukan. Warga mulai berteriak, mencaci, melempar batu kecil dan tanah ke arah tubuh Ambar. "Kelilingkan dia. Biar semua orang tahu siapa pelacur kampung ini," teriak Bu Partina. Puan Ambar ditelanjangi lebih jauh. Hanya dibungkus dengan karung goni sobek. Kedua tangannya diikat pakai tali plastik. Ia digiring dengan paksa keliling kampung. Sepanjang jalan, orang-orang keluar rumah, ada yang ikut mencaci, ada yang menonton dengan wajah datar, tapi tak seorang pun membela. Beberapa lelaki bahkan ikut menendang dan memukulnya pakai bambu. Bak! Satu pukulan mendarat di punggungnya. Duk! Kepalanya dibenturkan ke tiang listrik. Darah mulai menetes dari pelipisnya. Napasnya memburu. Ia sudah tak mampu berdiri, tapi warga tetap memaksanya berjalan. "Jalan! Dasar perempuan hina! Biar kamu mati, nggak ada yang rugi." Tangisan dan ratapan Ambar memenuhi malam yang dingin itu. Tapi bagi warga, suaranya seperti angin lewat saja. Mereka sudah kehilangan rasa manusiawi. Mereka hanya ingin Ambar lenyap. Arak-arakan berhenti di depan balai desa, tempat di mana hukum seharusnya ditegakkan. Tapi malam itu, hukum ikut mati bersama Nurani. Ambar dilempar ke tanah berkerikil. Tubuhnya berdarah, nafasnya berat, mata kirinya bengkak, tangannya gemetar. Tapi mulutnya masih mengucap lirih, "Saya tidak pernah goda siapapun. Demi Allah, saya tidak salah." Pak Kades muncul dari balik balai desa. Ia berdiri di pojok pura-pura bingung, seolah tidak tahu apa yang sedang terjadi. Warga yang marah, "Saya tidak bisa menahan," ucapnya pelan pada ajudannya. Padahal semua ini dimulai dari mulutnya sendiri. Seorang lelaki menendang dada Ambar kuat-kuat. Ia mengerang, menggeliat lalu diam. Seseorang mendekat dan menyentuh lehernya. "Udah, enggak nafas." Semua diam sejenak, lalu salah satu dari mereka berkata, "Kubur saja malam ini. Jangan bikin ribet." Beberapa warga langsung menggali lubang di belakang balai desa. Tanpa kain kafan, tanpa doa, tanpa tangisan keluarga. Hanya tubuh lemah, penuh luka, ditanam begitu saja. Selesai dikubur, semua bubar. Seperti tidak terjadi. Apa-apa Pak Kades pulang ke rumahnya, duduk di kursi rotan, menyeduh kopi. "Masalah selesai," katanya pelan sambil menghela napas. Tapi yang tidak mereka tahu, Ambar belum selesai dengan mereka. Hujan deras mengguyur desa Wringin Seto malam itu. Tanah merah di belakang balai desa berubah jadi lumpur. Tapi penguburan tetap dilakukan. Mereka tidak pakai kain kafan, tidak ada papan nama, tidak ada doa, tidak ada siapapun yang membaca surat Yasin. Tubuh Ambar dilempar begitu saja ke lubang sedalam 1 meter. Satu-satunya penerang hanyalah lampu petromak yang dibawa ajudan Pak Kades. Suasana gelap dan sunyi, hanya suara hujan yang menghantam dedaunan dan suara tanah yang disekop kembali ke dalam lubang. "Udah, jangan lama-lama, nanti keburu ada yang lihat," bisik seorang lelaki yang ikut menggali. Tak ada seorang pun dari mereka yang merasa bersalah. Mereka bahkan tidak menutup kubur itu dengan batu nisan. Mereka hanya meninggalkannya begitu saja setelah selesai, membiarkan hujan menampar permukaan tanah basah di atas tubuh Ambar. Beberapa perempuan langsung pulang ke rumah masing-masing. Tidak ada tahlilan, tidak ada air putih atau kembang.
Tidak ada pembacaan doa, bahkan tak satu pun dari warga yang memberitahukan kematian Ambar ke sanak saudaranya yang tinggal di desa seberang. Malam itu seolah menjadi malam sunyi. Namun, sejak penguburan itu, tidur warga tak pernah benar-benar nyenyak lagi. Hari pertama, setelah penguburan Bu Suminah, yang paling keras memaki Ambar saat diarak, bermimpi didatangi sosok perempuan berambut panjang, telanjang, berdiri di samping tempat tidurnya. Wajahnya lebam, mulutnya robek dan bola matanya tidak utuh. Hanya ada lubang hitam. "Bu, saya nggak pernah goda suami ibu. Kenapa ibu ikut mukuli saya?" Bu Suminah terbangun dengan jeritan panjang. Baju tidurnya basah kuyup oleh keringat. Suaminya mengira ia hanya mimpi buruk. Tapi sejak malam itu, setiap tidur, mimpi yang sama datang berulang. Hari kedua Pak Jatmiko, ajudan Pak Kades yang menyeret Ambar keluar dari rumahnya, ditemukan jatuh dari pohon kelapa yang ia panjat pagi itu. Aneh karena pohon itu pendek, tapi kepalanya pecah. Matanya melotot dan lidahnya tergigit sampai putus. Istrinya bersumpah malam sebelumnya suaminya sempat mengigau menyebut nama Mbak Ambar. Hari ketiga Ibu Partina tiba-tiba mengalami kejang di dapur. Tubuhnya panas seperti api, tapi ketika diperiksa di puskesmas tidak ditemukan gejala medis apapun. Menjelang tengah malam, ia sempat berkata ke anaknya yang masih SD, "Ada perempuan duduk di atap. Dia nangis, bajunya robek." Dia lihat ke sini, desa Wringin Seto berubah dalam 3 hari. Suasana yang biasanya ramai berubah jadi sunyi. Anak-anak tidak lagi main layangan sore-sore. Para ibu tidak lagi ngerumpi di teras. Warga jadi takut keluar malam. Pak Kades mulai menerima laporan-laporan dari warga, tapi ia selalu menjawab dengan tenang. "Sudah, jangan pikir aneh-aneh. Mungkin kebetulan saja. Kita perbanyak doa saja." Tapi di dalam hati, ia mulai gelisah. Karena ia sendiri sudah 3 malam mendengar suara perempuan menangis dari balik dinding rumahnya. Tangis lirih, pelan tapi menyayat. Dan hanya dia yang bisa mendengarnya. Kuburan tanpa doa, membawa dendam tanpa batas. Ambar memang sudah mati, tapi rohnya tidak diterima oleh tanah, tidak diantar doa, tidak dimandikan seperti layaknya manusia yang meninggal dengan layak. Ia bangkit. Tidak dengan tubuh tapi dengan amarah. Dan dendamnya tidak akan selesai. Sampai satu persatu orang yang menghancurkan hidupnya ikut masuk ke dalam tanah. Namanya Juwanto. Umur 40, masih kuat. Dan dulunya paling vokal saat memaksa Ambar keluar dari rumah. Ia pula yang mengikat tangan Ambar pakai tali tambang, lalu menyeretnya melewati gang-gang sempit kampung. Saat malam Jumat Kliwon itu, 4 hari setelah penguburan Ambar, Juwanto ditemukan mati di tengah sawah. Mulutnya penuh tanah, bukan hanya sekadar kotor tapi benar-benar padat, seolah tanah itu disumpalkan paksa ke dalam mulutnya sampai ke kerongkongan. Yang pertama menemukannya adalah petani bernama Karyo, pagi-pagi saat mau mulai membajak. Juwanto tergeletak dalam posisi tengkurap. Awalnya dikira mabuk, tapi saat dibalik, matanya melotot, dan dari hidungnya keluar tanah basah bercampur darah. Warga geger. Pak Kades langsung datang pura-pura prihatin. Ia mengarahkan agar jenazah cepat dikubur tanpa banyak tanya. Katanya mungkin Juwanto terkena serangan jantung lalu jatuh, dan mulutnya nyungsep ke tanah. Tapi yang lihat langsung, seperti Karyo dan beberapa orang lain, tahu itu bukan kecelakaan biasa. Mulutnya bukan hanya kotor, tapi seperti disumbat malam. Harinya kejadian aneh mulai muncul. Sapi milik Pak Lurah tiba-tiba mengamuk di kandang, lalu roboh dan mati dengan busa keluar dari mulut. Tidak sakit, tidak ada luka. Tapi matanya terbuka lebar seperti ketakutan. Di rumah Bu Partina, bayi yang baru lahir menangis terus-menerus dari jam 11 malam sampai subuh. Tidak bisa disusui, tidak bisa ditenangkan. Wajahnya merah seperti habis dicekik. Yang paling mengerikan, beberapa warga mendengar jeritan perempuan dari arah pohon asem tua di pinggir desa.
Jeritannya panjang, tinggi, dan tidak seperti suara manusia biasa. Mereka yang lewat situ malam-malam mengaku melihat kain putih tergantung di dahan pohon, seperti pocong sobek yang terombang-ambing. Tapi tidak ada yang berani bicara terang-terangan. Semua cuma saling bisik, saling curiga. Beberapa perempuan yang dulu ikut memukul Ambar mulai mengurung diri di rumah. Mereka ketakutan. Pak Kades tetap tenang di luar, tapi mulai gelisah di dalam. Setiap malam ia mulai mendengar langkah kaki di depan rumahnya, seperti seseorang berjalan pelan-pelan. Tapi saat ia buka pintu, tidak ada siapa-siapa. Pernah sekali ia melihat bayangan perempuan berdiri di ujung jalan, menatapnya diam. Tapi saat didekati, bayangan itu menghilang. Ia mulai tidur dengan pisau di bawah bantal. Namun, siapapun yang merasakan kehadiran Ambar tahu, ini baru permulaan. Satu nyawa sudah melayang, tapi dendam itu belum lunas. Juwanto hanya yang pertama, yang lain akan menyusul. Setelah Juwanto, kematian berikutnya datang seminggu kemudian. Korbannya adalah Sumarni, perempuan paruhbaya yang paling galak saat menghasut warga untuk menyeret Ambar keluar rumah. Dulu, ia yang mencakar wajah Ambar pakai kuku panjangnya sambil teriak-teriak, menyebut Ambar pelacur perusak rumah tangga. Mayat Sumarni ditemukan tergantung di dapur rumahnya sendiri. Tapi anehnya kakinya masih menapak lantai. Lidahnya terjulur, matanya nyaris copot dari rongga, dan di dinding dapurnya tertulis kata, "Aku tidak pernah menggoda dengan darah." Polisi datang, dikatakan itu bunuh diri. Tapi semua tahu, Sumarni bukan tipe orang yang gampang menyerah hidup. Suaminya bahkan bersumpah tak mungkin istrinya bisa gantung diri dengan cara seperti itu. Belum selesai warga bicara soal kematian Sumarni, 2 hari kemudian, tubuh Parno ditemukan di saluran irigasi dekat ladang. Dulu Parno ikut memukul kepala Ambar pakai gagang cangkul. Saat ditemukan, tubuh Parno membusuk secepat daging yang dibuang di tengah panas. Padahal baru sehari hilang, tapi badannya sudah menghitam, kulit terkelupas dan mengeluarkan bau menyengat sampai radius puluhan meter. Dokter puskesmas bilang itu mungkin infeksi atau keracunan, tapi warga mulai takut. Terlalu banyak kejadian aneh dalam waktu singkat. Terlalu kebetulan semua korban adalah orang-orang yang dulu menyiksa Ambar, namun tak ada yang berani menyebut nama Ambarwati secara terang-terangan. Mereka hanya bilang, itu akibat malam sial atau barangkali karma datang cepat. Tapi dalam hati, semua tahu siapa yang membawa kematian. Desa mulai sepi saat malam. Anak-anak dilarang keluar. Perempuan tidak lagi ngerumpi di warung. Bahkan suara azan pun mulai terdengar lirih karena muazin yang biasa bertugas tiba-tiba jatuh sakit. Lalu datang kematian ketiga, Turino. Pemuda tanggung yang dulu dengan bangga menyulut rokok di punggung Ambar saat ia diarak. Ia ditemukan tewas di kandangnya sendiri. Tubuhnya terbakar dari dalam. Kulitnya masih utuh, tapi saat dibuka, organ dalamnya gosong seperti dibakar. Api. Polisi bingung. Tidak ada sumber api, tidak ada bahan bakar. Tapi isi tubuh Turino hangus. Dari kematian itu, para warga sadar ini bukan lagi soal kecelakaan, ini teror, ini pembalasan, ini kutukan. Tapi tetap tak ada yang berani menyebut nama Ambar. Nama itu seperti tabu, seperti jampi yang bisa membawa maut jika dilafalkan sembarangan. Satu persatu, mereka yang dulu merasa paling benar, paling suci, dan paling keras dalam menghukum Ambar, kini mulai mengunci pintu lebih awal, menyembunyikan cermin-cermin di rumah, dan tidur dalam pelukan rasa takut, karena dendam itu belum selesai, dan Ambar belum puas. Roni tidak tahu kenapa ayahnya, Darmo, mendadak jadi pendiam sejak kematian Parno dan Turino. Biasanya setiap malam bapaknya duduk di depan rumah sambil ngudut dan ngobrol soal politik kampung. Tapi sekarang, Darmo hanya diam, sering melamun, dan beberapa kali ngompol di celana saat tidur malam.
Suatu hari, Roni diminta ibunya untuk membersihkan rumah lama mereka yang sudah bertahun-tahun kosong. Rumah itu dulunya milik Pak D-nya yang sudah pindah ke kota. Loteng rumah itu berdebu dan penuh sarang laba-laba. Saat mengangkat peti kayu tua, Roni menemukan sebuah kotak kecil dari seng yang sudah berkarat. Di dalamnya ada sebuah buku tulis bersampul merah. Agak lembab tapi masih bisa dibaca. Itu buku harian. Buku itu milik seseorang bernama Ambarwati. Awalnya Roni tidak begitu tertarik, tapi saat ia membaca beberapa halaman, bulu kuduknya berdiri. Di halaman pertama, tertulis tanggal-tanggal dan kejadian-kejadian yang semuanya cocok dengan masa-masa sebelum tragedi Ambar terjadi. Ada tulisan tangan rapi dengan tinta hitam. Hari ini Pak Kades datang lagi. Aku sudah bilang baik-baik. Aku tidak butuh bantuan. Tapi dia marah karena aku tidak membuka pintu. Dia bilang, kamu pikir kamu suci. Semua lelaki di kampung ini juga bisa kamu goda, kan? Aku takut. Tapi aku tidak boleh lemah. Semakin dalam Roni membaca, semakin jelas bahwa semua desas-desus soal Ambar menggoda para suami hanyalah karangan. Di bagian tengah buku, Ambar menulis tentang rasa frustrasi, kesepian, dan tekanan dari warga sekitar. Tapi yang paling membuat Roni merinding adalah bagian paling belakang. Di sana ada satu lembar yang ditulis dengan tulisan besar-besar seperti orang panik. Kalau suatu saat kamu membaca ini, tolong dengarkan aku. Aku tidak pernah mengganggu siapapun. Aku hanya janda biasa yang ingin hidup tenang. Tapi mereka menyeretku, memukuli aku, merobek bajuku, dan membiarkanku mati seperti binatang. Tolong. Jangan kubur aku di luar pemakaman. Jangan perlakukan aku seperti sampah. Aku masih manusia. Roni gemetar. Buku itu bukan sekadar catatan. Itu semacam warisan batin, jeritan minta tolong dari seseorang yang difitnah, disiksa, dan dibuang oleh orang-orang yang merasa paling benar. Malamnya Roni tidak bisa tidur. Dalam mimpinya ia melihat seorang perempuan dengan rambut panjang duduk di sudut loteng rumah itu. Perempuan itu hanya diam, menatapnya. Wajahnya tidak hancur, tapi pucat dan penuh luka memar. Ia tidak bicara, hanya memperlihatkan luka di dadanya, seolah ingin bilang, inilah akibat dari fitnah mereka. Keesokan harinya Roni membawa buku itu ke Pak RT. Tapi belum sempat ia bicara, Pak RT sudah mengusirnya dengan wajah panik. Buang itu. Jangan bawa nama itu lagi ke rumah ini. Mau kamu nasibmu kayak Parno? Roni pulang dengan kepala dipenuhi pertanyaan dan rasa marah. Ia tahu, ini bukan saatnya diam. Buku harian itu adalah bukti. Tapi apa yang bisa dilakukan anak muda seperti dirinya di tengah kampung yang sudah dikuasai ketakutan? Satu hal yang pasti, arwah Ambar belum tenang. Ia tidak hanya menuntut keadilan, ia menuntut pengakuan. Dan semua orang yang membungkam kebenaran akan ikut dibungkam satu persatu. Roni menyimpan buku harian Ambar dalam tas hitam kecil dan naik sepeda motor ke dusun sebelah. Ia mencari seorang dukun tua yang pernah disebut-sebut oleh almarhum kakeknya, Mbah Wiryo, dukun sepuh yang dikenal sebagai orang pintar sejak zaman penjajahan. Rumah Mbah Wiryo berada di pinggir hutan jati, sederhana dan dikelilingi pohon-pohon tua. Begitu sampai Mbah Wiryo sudah duduk di teras, seperti sudah tahu akan kedatangan Roni. Kowe sing nemu buku kuwi? Tanya Mbah Wiryo tanpa basa-basi. Roni mengangguk pelan. Ia menyerahkan buku harian itu. Mbah Wiryo membacanya sekilas lalu menutup matanya. Dalam diam yang panjang ia menghela napas berat. Ambarwati wong apes mati ora normal. Dianiaya, direndahkan, dikubur tanpa pamit, tanpa doa. Jiwa seperti itu ora bakal tenang. Wong mati kuwi kudu ditutup uripnya dengan cara manusia, bukan dibuang kaya bangkai. Mbah Wiryo berdiri masuk ke dalam rumah, lalu keluar membawa kendi kecil dan seikat kemenyan. Ia mengajak Roni ke dalam, ke ruangan khusus tempatnya melakukan pemanggilan arwah. Ruangan itu gelap, hanya ada satu lampu minyak, seikat rambut kering di dalam toples kaca.
dan tikar pandan yang sudah usang. Di tengah ruangan, Mbah Wiryo menyalakan kemenyan dan mulai membaca doa-doa kuno dengan suara berat. Setelah beberapa saat, ruangan itu berubah menjadi dingin. Kemenyan mengepul tebal, lampu minyak berkedip-kedip. Dari sudut ruangan terdengar suara napas berat, seperti orang menangis tertahan. Lalu muncul suara pelan, bukan dari mulut Mbah Wiryo, bukan pula dari Roni. "Aku dingin, aku masih di tanah, sendirian." Roni gemetar. Suara itu suara perempuan. Pelan, lelah, dan penuh sakit hati. Mbah Wiryo membuka mata. Ia menatap Roni dengan serius. Ambarwati belum pergi. Arwahnya kuat karena mati dengan cara keji. Ia sudah bukan manusia lagi. Ia menjadi roh penasaran yang bisa membunuh. "Apa yang harus saya lakukan, Mbah?" tanya Roni terbata. "Ambil tulangnya, gali kuburannya, pindahkan ke pemakaman desa seperti orang mati lain. Mandikan dengan air kembang, doakan. Kalau tidak, dia akan terus menjemput yang masih hidup." Roni mengangguk. "Tapi warga kampung saya, mereka nggak akan mau, Mbah." Mbah Wiryo mendekat. "Kalau mereka nggak mau, kamu tetap harus lakukan, kalau perlu sendiri. Karena kalau terus dibiarkan, kematian berikutnya bukan cuma orang-orang yang ikut membunuh, tapi semua yang menutup mata." Malam itu, Roni pulang dengan pikiran berat. Ia tahu ini bukan hal kecil. Menggali kuburan bukan perkara main-main. Apalagi kuburan itu berada di luar tanah pemakaman resmi, di belakang kebun bambu dekat pohon asem, tempat yang katanya jadi sarang makhluk halus sejak dulu. Tapi Roni sudah bertekad, malam Jumat Kliwon berikutnya, ia akan datang ke kuburan Ambar. Sendirian pun tak apa, ia ingin menyudahi ini semua. Ia tahu yang Ambar butuhkan bukan pembalasan, tapi keadilan sebagai manusia. Berita tentang rencana Roni dan Mbah Wiryo untuk menggali ulang kuburan Ambar cepat menyebar ke seluruh kampung. Warga resah. Banyak yang tidak setuju, terutama mereka yang dulu ikut mengarak dan menganiaya Ambar. Tapi yang paling marah adalah Pak Kades di Balai Desa. Pak Kades memanggil beberapa orang penting kampung. Suaranya keras, napasnya memburu. Si Roni itu keterlaluan. Urusan udah selesai dari dulu. Nggak usah dibongkar-bongkar lagi, bentaknya sambil membanting gelas teh ke lantai. "Apa kita biarin desa ini jadi neraka, Pak?" tanya salah satu. Perangkat desa lirih. "Orang-orang mati satu persatu, ini bukan kebetulan. Dulu kita semua tahu siapa yang..." "Cukup," potong Pak Kades. "Nggak ada yang mati karena arwah. Semua musibah biasa." Padahal dalam hatinya Pak Kades juga takut. Tapi harga dirinya lebih besar dari rasa takutnya. Ia masih merasa punya kuasa untuk menghentikan apapun yang mengganggu citranya. Ia bahkan mengancam Roni dan Mbah Wiryo secara langsung. Namun malam itu ancaman Pak Kades berubah menjadi mayat. Pagi harinya warga yang hendak membersihkan balai desa menjerit histeris. Pak Kades ditemukan tergantung di pendopo balai desa. Kepalanya menunduk, wajahnya membiru, lidahnya tidak ada, putus dan entah kemana. Lehernya membengkak dan di bawah kakinya hanya ada kursi kayu kecil yang tidak terbalik. Tidak ada tanda-tanda Ria meloncat dari kursi. Tidak ada bekas tambang digesek. Tidak ada jejak siapapun. Warga ketakutan. Tidak ada yang berani menyentuh mayatnya sampai polisi datang. Tapi bahkan polisi pun tidak bisa memberikan jawaban. Semua terlihat seperti bunuh diri, tapi terlalu rapi untuk itu. Roni mendengar berita itu dari tetangganya. Ia hanya diam, lalu menatap buku harian Ambar yang ia simpan dalam lemari. Sudah waktunya, pikirnya, malam harinya, tanpa memberitahu siapapun, Roni dan Mbah Wiryo membawa cangkul, kendi berisi air kembang, kain kafan baru dan dupa. Mereka berjalan ke arah barat desa, ke kebun bambu tempat Ambar dikubur dulu. Tanpa peti, tanpa doa, hanya lubang dangkal yang ditutup tergesa-gesa. Suasana sangat sunyi, angin diam. Bambu-bambu tidak bergoyang sama sekali.
Begitu mereka tiba di tempat yang ditandai dengan batu besar, Mbah Wiryo langsung bisa merasakan energi yang aneh. Tanah di atas kubur Ambar sudah retak-retak, warnanya kehitaman seperti terbakar. Bau busuk keluar dari dalam tanah, menusuk hidung dan membuat kepala pening. Arwah ini sudah berubah, kata Mbah Wiryo pelan. Ini bukan sekadar dendam. Ini arwah yang menelan kemarahan orang banyak. Ambar sudah jadi tempat semua jiwa marah yang dikubur di desa ini. Roni mulai mencangkul. Sekali, dua kali, tanahnya tidak lembut, keras seperti batu, basah dan lengket seperti darah. Uap tipis keluar dari sela-sela retakan tanah. Keringat menetes dari wajah Roni, tapi ia terus menggali. Setelah sekitar 1 jam, cangkulnya menyentuh sesuatu. Kain lusuh, sudah hancur. Tapi tulang-tulang masih ada, berantakan, tidak teratur, seolah dilempar begitu saja ke dalam. Roni mual. Ia menangis. Ia tidak pernah mengenal Ambar semasa hidup. Tapi sekarang, ia merasa seperti menanggung semua luka yang dulu ditimbulkan orang-orang kampungnya. Mbah Wiryo membuka kendi air kembang dan mulai membaca doa. Ia memandikan tulang-tulang itu satu persatu, lalu membungkusnya dengan kain kafan bersih. Saat prosesi itu dilakukan, tanah mulai bergetar pelan. Bambu-bambu bergerak meski tidak ada angin. Tiba-tiba terdengar suara seperti orang menangis, lalu sunyi lagi. Selesai dimandikan dan dibungkus, mereka membawa tulang Ambar ke pemakaman desa. Mereka menggali lubang baru tepat di bawah pohon sawo tua. Di sana, Roni dan Mbah Wiryo memakamkan Ambar kembali dengan doa dengan air kembang dengan rasa hormat. Namun saat tanah mulai ditutup kembali, seekor burung hantu besar bertengger di atas nisan baru Ambar. Matanya merah, paruhnya mengeluarkan suara aneh. Burung itu menatap Roni, lalu terbang tanpa suara ke arah balai desa. Mbah Wiryo tidak berkata apa-apa, tapi dalam hati mereka tahu arwah Ambar sudah dimakamkan layak, tapi dendam yang sudah menjadi darah dan udara tidak semudah itu dipadamkan. Matahari belum terbit ketika Mbah Wiryo mulai menyiapkan ritual terakhir. Tulang Ambar yang dibungkus kain kafan putih disimpan di dalam peti kecil dari kayu jati. Roni duduk bersila di sudut ruangan rumah Mbah Wiryo. Matanya sembab, tangannya gemetar. Ini satu-satunya cara, kata Mbah Wiryo lirih, sambil menaburkan kemenyan ke dalam tungku tanah liat. Arwahnya harus dikembalikan. Tapi kalau dendamnya sudah melewati batas, maka tidak ada jaminan siapapun bisa selamat. Ritual dilakukan di tengah malam, tepat saat angin berhenti dan suara jangkrik lenyap. Roni dan Mbah Wiryo membawa peti berisi tulang ke tengah tanah lapang yang dulunya adalah tempat warga menanam singkong. Tak jauh dari perbatasan desa, tikar pandan dibentangkan, kemenyan dinyalakan. Mbah Wiryo menggambar lingkaran besar dengan abu bekas bakaran kemenyan sebelumnya. Roni diminta duduk di dalam lingkaran di hadapan peti. Kedua tangannya diletakkan di atas tutup peti. Suara wirid pelan bergema, tapi hawa sekeliling makin dingin. Tiba-tiba, satu jeritan panjang perempuan mengguncang udara. Tanah bergetar, kemenyan padam sendiri. Angin berputar mengelilingi tikar, seperti membentuk pusaran kecil. Mbah Wiryo tetap duduk. Wajahnya pucat tapi tenang. Tapi Roni terlonjak. Tubuhnya seperti disetrum. Ia muntah darah dan terhuyung ke belakang. Di saat bersamaan, dari kejauhan, terdengar ledakan kecil. Kemudian satu lagi, dan satu lagi api membumbung tinggi dari 3 rumah berbeda di desa itu. Rumah Kepala RW, rumah Pak Modin, rumah Bu Marni. 3 orang yang ikut mendorong penganiayaan terhadap Ambar. Ketiganya adalah penggerak utama yang memprovokasi, yang memukul paling keras, yang menghasut para istri agar merasa benar mengarak dan membunuh. Warga berlari keluar rumah berteriak, tapi api terlalu cepat membesar. Tidak ada yang bisa diselamatkan. 3 rumah itu rata dengan tanah hanya dalam waktu kurang dari 2 jam. Di dalamnya ditemukan mayat yang hangus. Tapi anehnya, tidak ada tanda bekas terbakar pada tembok atau perabot.
hanya tubuh mereka yang terbakar. Di tengah lapang, Roni menggigil, napasnya pendek, matanya memutih, dan ia memegangi dada seperti ada yang menghantam dari dalam. Mbah Wiryo mencoba memanggilnya, tapi Roni sudah tidak bisa mendengar. Ia terjatuh, lalu tubuhnya menjadi dingin. Mbah Wiryo panik, mencoba menyiram air doa ke wajahnya. Tapi sudah terlambat. Roni tidak pernah bangun lagi. Esok paginya, warga yang ketakutan datang ke rumah Mbah Wiryo setelah melihat asap dari kejauhan. Mereka menemukan peti berisi tulang ambar masih utuh di tengah tikar ritual. Tapi Roni ditemukan tergeletak di dalam kamar belakang rumah Mbah Wiryo, padahal semalam dia tidak pernah masuk ke sana. Tubuhnya membiru. Tidak ada luka, tapi di dinding kamar tertulis dengan darah. Sudah terlambat. Tulisan itu memanjang hampir memenuhi seluruh tembok. Tidak ada yang tahu darah siapa. Tidak ada luka di tubuh Roni. Tapi ruangan itu dingin, seperti dalam lemari es Mbah Wiryo hanya bisa duduk, diam, menunduk dalam. Ia tahu semua usaha sudah dilakukan. Tapi kematian Ambar terlalu kejam, terlalu tidak adil, terlalu banyak saksi yang diam. Arwahnya mungkin sudah terkubur, tapi sakitnya masih berkeliaran. Dan sekarang seluruh desa tahu dendam yang tidak ditebus dengan keadilan akan mencari caranya sendiri untuk dibayar. Dengan nyawa atau lebih buruk dari itu. Nantikan cerita horor lainnya di video-video berikutnya.